Hadirin yang dimuliakan Allah, seputar kitab Tuhfatul Qaum ini menjelaskan secara gamblang bahwa Allah telah memberikan kelebihan kepada para kekasihnya, kemampuan untuk memahami pesan atau isyarat-isyarat mimpi. Al-Quran mengisahkan betapa kemampuan menerjemahkan maksud mimpi merupakan anugerah tersendiri, sebagaimana keahlian Nabi Yusuf alaihissalam dan pengalaman Nabi Ibrahim ketika diuji melalui mimpi untuk menyembelih putranya. Namun demikian, mimpi yang baik tidak hanya dialami para nabi, melainkan juga para wali dan hamba Allah yang solih sebagai tanda proses kenaikan atau ujian, bukan pencapaian makom atau pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa mimpi yang baik yang berasal dari orang soleh adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Karena pentingnya mimpi tersebut dalam pandangan syariat, para ulama telah menuliskan kitab yang membahas tafsir mimpi dengan menyebutkan dalil Al-Quran maupun riwayat hadis tanpa mengulas hakikat tidur dan kedudukan mimpi bagi seorang murid atau salik yang sedang mendaki jalan akhirat. Kitab Tuhfatul Qaum fi Muhimmatir Ru'ya wan Naum, memahami mutiara-mutiara mimpi, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani Asy-Syafi'i As-Samman, seorang ulama Madinah dan guru besar thariqah yang wafat pada tahun 1189 Hijriah, yang merupakan guru besar tarekat berpengaruh di dunia, terutama di Afrika Utara, mulai dari Maroko hingga negara Sudan. Adalah salah satu kitab yang masih berupa manuskrip dan belum beredar luas sebagaimana kitab karya beliau lainnya. Dan manuskrip itu saya tulis ulang, saya harokati, saya terjemah, dan saya sebarkan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Buku yang merupakan tahqiqan dan juga terjemah dari kitab Syekh Abdul Karim Al-Madani As-Samman ini diharapkan bisa memberikan penyegaran, ya, terutama bagi masyarakat modern yang cenderung hidup dengan sikap positivistis yang hanya berdasar kemampuan akal dan hanya percaya kepada rumus-rumus empiris, percaya pada kaidah-kaidah indrawi, apa yang kasat mata saja. Tidur di samping sebagai sarana istirahat, ya, kita ini hidup pasti akan tidur dalam satu hari atau setidaknya kita mengalami rutinitas yang namanya tidur. Ya, di samping sebagai sarana istirahat juga sarana ibadah dan mengenal kematian, sebagaimana terkandung dalam doa sehabis tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Bagaimana Allah menyamakan, mengumpamakan tidur itu sebagaimana mati, kemudian dibangkitkan atau dihidupkan kembali. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tentu ini memberikan pelajaran yang berarti bagi kita sebagai makhluk spiritual, sebagai makhluk rasional. Kita hidup ini tentunya harus punya mimpi, dan mimpi itu kita gapai dengan cara yang baik, ya, sebagaimana kita mimpi dalam tidur, kita wujudkan dengan cara yang baik pula, dan cara-cara itu disampaikan dalam kitab ini. Tentunya ini menginspirasi kehidupan kita ketika kita punya cita-cita yang tinggi, maka sebagaimana Nabi Yusuf diingatkan oleh Nabi Yakub, ya, tidak mengumbar atau menyampaikan atau menceritakan mimpinya terkait kedudukan atau pangkatnya di hadapan Allah, ya, kepada saudara-saudaranya, ya. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jadi khawatirkan
saudara-saudara Nabi Yusuf nanti berbuat kaidah, berbuat tipu daya, berbuat makar karena mereka merasa iri, merasa hasud, merasa dengki dengan pangkat yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf. Bagaimana dengan kelebihan-kelebihan kita? Tentunya tidak sepatutnya kita sampaikan, kita umbar kemana-mana, tetapi tetaplah kita sebagai makhluk sosial, sebagai orang yang bermuamalah kepada masyarakat, sebagaimana itu pula kita harus banyak berterima kasih ketika ditolong dan bertasyakur ketika mendapatkan nikmat. Al-Quran mengajarkan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bi ni'mati rabbik fahaddits. Kalau dapat nikmat ya fahaddits. Tasyakuran ya, bancaan kalau dalam bahasa yang familiar. Hadirin sekalian. Jadi kembali lagi, buku ini tidak hanya membahas isyarat dan hikmah mimpi sebagaimana kitab-kitab sebelumnya, melainkan juga kesunahan, tata krama, waktu yang baik, ya macam-macam tidur, macam-macam mimpi, perbedaan antara tidurnya ahli ibadah, ahli suluk, ya, tidurnya pecinta Allah, pecinta Rasulullah, tidurnya orang yang makomnya sudah makom jazab, yang memang dipilih secara langsung oleh Allah, ditarik langsung oleh Allah, serta hal-hal yang serupa bagi murid atau bagi pendaki jalan akhirat, ya, yang serupa dalam antara dunia khayal dan dunia nyata yang rahasia, dan juga beberapa wasiat-wasiat penting mualifnya Syekh Abdul Karim Al-Madani As-Samani. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.